Ya. Nah itu tepat itu. Izin Pak Taman. Target kami sebenarnya kapan Pak untuk smelter? Ya. Secepatnya karena ini nanti kita koordinasikan, kita rapatkan dengan Kementerian BUMN, mungkin juga dengan BPKP ya, dengan mungkin karena ini menyangkut banyak, apakah hanya menghidup smelter atau mungkin juga mengelola, kemudian ini banyak aspek, ada aspek yuridis, aspek keuangan, mudah-mudahan secepatnya, tapi tidak jangan sampai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja. Ini dengan aset yang aset sitaan yang diperbolehkan beroperasi itu yang seperti apa? Yang boleh dan yang tidak boleh? Iya, jadi di sini yang dioperasikan adalah smelternya kan. Kalau itu smelter kan harganya mahal itu. Kalau itu kita sita dan tidak beroperasi, tentu saja akan menjadi besi tua, sehingga dari harga triliunan bisa menjadi mungkin miliaran. Nah, oleh karena itu kita operasionalkan. Nah, operasionalnya apakah nanti ini mengambil bahan baku iup timah sendiri, atau mungkin juga nanti iup di smelter itu yang disita, atau mungkin juga dari iup lain yang legal. Nah, ini nanti kita bicarakan sesuai dengan mungkin kemampuan dari PT Timah. Ya, Pak, ini kan belum ada. Smelter, apakah berkaitan dengan aset yang dimiliki Harvey Muiz dan Sandra Dewi, Pak? Intinya terkait dengan tindak pidana korupsi dari 15 tersangka tersebut. Pak, ini kan belum ada putusan tetap, Pak. Ya. Apakah tidak memiliki persoalan hukum nanti ketika kutip kita sudah mengambil alih gitu loh untuk smelter itu? Jadi ini dalam penyitaan adalah di bawah kewenangan dari sementara penyidik ya. Oleh karena itu tentu saja karena kalau tidak dikelola pasti akan lebih rusak, dan hasilnya tentu saja akan setelah dikurangi biaya-biaya, tentu saja akan dimasukkan ke akun penitipan. Nah, nanti melihat putusan pengadilan seperti apa. Kalau memang putusan dikembalikan kepada pemilik, ya itu dikembalikan, tapi rampas negara dirampas, diperhitungkan dengan denda dan uang pengganti. Pak, nilai aset yang cukup ya? Saya cukup ya? Dua ya? Sudah, ini lebih dua, cukup. Oke. Pak, nilai aset Pak. Cukup ya. Pemerintah kapan Pak? Iya Pak. Ya? Masih banyak nih Pak. Klaster Pemda belum. Klaster Pemdanya. Itu bukan kewenangan saya, nanti itu penyidik ya. Jadi saya ya, Amirianto sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset ya di sini. Jadi terkait dengan tadi pengelolaan aset saja ya. Jadi bukan masalah penyidikan. Ya, oke. Makasih ya. Ya. Nilai aset yang disita berapa Pak? Waduh. Ini Pak. Nilai aset disita belum dihitung ya, belum, karena baru kemarin disita, kan belum dihitung. Pak, dengan beroperasinya 5 smelter ini kira-kira PT Timah Ya. ini kalau 5 smelter ini beroperasi kira-kira menggerus eksistensi PT Timah tidak? Cukup ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini masih akan dibahas lebih lanjut ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini kita titipkan kepada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN menunjuk BUMN yang terkait kemungkinan PT Timah. Nah, ini makanya tadi apakah akan diambil hasilnya itu mengambil dari iup PT Timah atau yang lain nanti itu. Jadi saya kira itu ya sudah saya sampaikan. Tersangka ini kembali ke Bangka Belitung nggak nanti Pak? Sidangnya nanti di mana Pak? Itu sekali lagi ini masalah aset ya, cukup ya. Terima kasih. Makasih. Pak Sekjam Pak. Harus ke Pak Sekjam. Pak Sekjam aja. Pak Sekjam. Cuma setengah aja ya. Buka Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati rekan-rekan wartawan, hari ini telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas bidang
dari Kejaksaan Agung, dari kepala Badan Pemulihan Aset, kemudian Jam Pitsus dan Jam Intel, kemudian juga dihadiri Deputi Hukum Kementerian BUMN, Dirut PT Timah Persero, kemudian juga BPKP, Pak Direktur Investigasi, kemudian juga Forkopinda Plus, Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Tewakili, dan Pak Danlanal dan Lanut, ya. Kemudian dari Pak Kepala Bakanla membahas tentang tindak lanjut adanya penyitaan 5 smelter di Bangka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti smelter ini akan tetap dikelola sehingga tidak rusak dan juga tetap memberikan suatu peluang usaha atau kerja untuk masyarakat Bangka Belitung ini yang 30% ya Pak ya, mata pencariannya dari timah ini. Tentu saja kegiatan-kegiatannya harus bersifat legal, dan mungkin kalau yang ilegal barangkali untuk sedapat mungkin pihak terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik sehingga kegiatan legal dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan juga mungkin juga tidak menimbulkan suatu kerusakan ekologi atau lingkungan mungkin itu. Mungkin pengantar dari saya seperti itu. Barangkali ada dari Pak Gubernur atau Pak Kapolda atau perkembangan penyidikan, silakan. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, ya, bahwa rapat ini rapat koordinasi terkait dengan tata kelola aset barang bukti yang disita. Jadi supaya tidak ada tafsiran lain bahwa yang dikoordinasikan ini adalah barang sitaan, ya, karena barang sitaan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar, tinggi, dan kemudian mempunyai dampak cukup luas apabila itu dibiarkan terbengkalai. Oleh karena itu kita rapat koordinasi supaya harapannya adalah aset barang bukti ini bisa tetap operasional sehingga masyarakat maupun kegiatan ekonomi yang ada selama ini tetap bisa berjalan seperti sebelumnya. Itu harapan kita. Dan alhamdulillah rapat koordinasi tadi dipimpin oleh Kepala Badan dan seluruh peserta, Pak Pejabat Gubernur dan Forkopimda itu mendukung penuh upaya-upaya aset ini kemudian bisa operasional dan perbaikan tata kelola timah ke depan. Termasuk di dalamnya adalah akan diinventarisasi kegiatan-kegiatan penambang yang belum memiliki legalitas. Diharapkan bahwa stakeholder yang ada bisa memfasilitasi agar penambang rakyat yang belum memiliki legalitas itu bisa menjadi legal. Untuk perkembangan penanganan perkaranya, ini dua hal yang berbeda, ya. Tadi adalah aset, sekarang perkara untuk kasus PT Timah ini penyidik telah memeriksa 148 saksi, ya. Kemudian menetapkan 15 tersangka yang terkait langsung dengan tindak pidana. Satu orang itu adalah menghalang-halangi penyidikan. Nah, jadi tentu kita mengharapkan semua pihak agar proses penanganan perkaranya ini bisa berjalan lancar, karena walaupun tidak terkait dengan tindak pidananya, tetapi undang-undang memberikan ancaman pidana bagi yang menghalang-halangi. Nah, kan rugi, dia tidak terlibat pidana tapi menghalang-halangi. Ini ada satu. Jadi jumlah tersangkanya 16. Nah, kemudian sudah disita untuk di wilayah provinsi Bangka Belitung ini, penyidik baru saja beberapa hari ini menyita 5 smelter
ya, 5 smelter yang tadi kita rapatkan untuk bisa tetap dioperasionalkan. Tentu saja ada mekanisme yang akan dibahas lebih lanjut ya, dengan beberapa pihak dan beberapa perlengkapan, misalnya eskavator dan yang lain-lain. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan saat ini. Alhamdulillah semua peserta rapat, penjabat gubernur dan Forkopimda Plus mendukung kegiatan ini. Jadi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja, Pak. Terkait dengan Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian media. Baru saja kita selesai membahas topiknya penanganan atau pengelolaan aset yang disita. Jadi sudah ditemukan kerangkanya, nanti dikelola atau diserahkan penitipan dikelola oleh Kementerian BUMN. pihak yang pandai mengelola. Pihak pandai mengelola adalah BUMN. Nanti BUMN dapat menugaskan PT Timah untuk mengelola. Pertama, satu, mengurangi turunnya nilai aset. Kedua, agar yang bekerja di smelter